Oke, di video kali ini kita akan ngomongin tentang perubahan positif yang terjadi di tubuh lu. Secara fisik ini kita ngomonginnya ketika lu mulai berhasil melepaskan diri dari kebiasaan PMO. Jadi kalau ditanya kapan perubahan fisik ini mulai terlihat, well, bisa gue bilang minimal banget sebulan lah lu berhasil lewati tanpa ngelakuin PMO sama sekali. Atau jarang banget kayak 1 atau 2 kali doang maksimal relapse-nya selama sebulanan tersebut. Dan juga di sebulan itu pikiran lu bersih gitu, jarang banget terpapar, terpancing, terbuai, terlena, termakan, tenggelam oleh fantasi membayangkan imajinasi kotor yang berkaitan sama PMO. Kalau lu bisa mencapai ini, perubahan fisik di diri lu pasti bakal mulai terlihat hilalnya. Tentunya semakin berjalannya waktu, semakin lu mampu buat nahan and stay clean, dimana lu akhirnya bisa nyentuh day 60, day 90, dan day 120. Perubahan di fisik lu ini pun makin jelas dan nampak dan semakin bisa lu rasakan, dan lu bakal semakin terpukau oleh, wow, selama ini ternyata diri gua ganteng ya, cuma ketutupan aja gara-gara PMO sialan. Nah ini nih yang komunitas NoFap sebut sebagai NoFap Glow Up, Semen Retention Glow Up, dimana lu memancarkan aura yang berbeda, aura yang lebih magnetis, dan perubahan fisik ini pastinya bakal membuat lu lebih happy, lebih bahagia, lebih puas dalam menjalani kehidupan keseharian. Rasa percaya diri meroket, ngobrol, interaksi, bersosialisasi sama orang lain, sama lawan jenis terutama, nggak ada lagi gugup, canggung, insecure, dan sebagainya. Hidup lu berubah total. Jadi apa saja bagian tubuh lu yang bakal terdampak secara positif kembali ke wujud bentuk idealnya sesuai sama yang didesain sama Yang Maha Kuasa apabila lu berhasil mulai lepas dari habit PMO. Hey guys, sebelum kita lanjut, gue mau ngasih tahu sedikit bahwa ebook terbaru gue sudah rilis, Rebut Kembali Mahkotamu King. Ebook ini cocok banget buat lu anak muda yang udah muak selama ini jadi cowok lemah dan pengen level up menjadi versi terbaik dari diri lu. Isi ebook ini otentik berdasarkan pengalaman pribadi, jadi lu akan banyak belajar ilmu mahal dari jatuh bangun gue selama bertahun-tahun lamanya ngembangin diri di segala aspek. Lu bisa klik link di deskripsi untuk dapetin ebook ini. Sekarang kita balik ke video yang lu tonton. Yang pertama, tatap mata. Ini yang paling kelihatan sih menurut gue. Mata itu kan menyimpan misteri. Gelagat mata seseorang itu tidak bisa berbohong, bro. Kayak post yang gue bikin kemarin di tab community. Tatapan mata lo itu adalah cerminan, refleksi dari hal-hal yang ada di kepala lo, cerminan jiwa lo. Gue pernah dengar soalnya dari seorang psikolog bahwa emang ada kaitan antara tatap mata seseorang sama kondisi mentalnya, jiwanya. Jadi secara medis ilmiah ini emang udah sering dilakuin penelitiannya. Eye contact yang lemah menandakan ada masalah di dalam diri seseorang. Sementara eye contact yang strong sebaliknya, pikiran dan jiwanya sehat walafiat. Pas masih rutin banget PMO, lu coba deh ngaca tatap mata lu sendiri di cermin. Pasti lesu gitu kan, tidak ada sparkle yang berkilau di tatapan lu ini. Udah jelas kan penyebabnya apa? PMO. Lu kecewa sama diri lu sendiri yang lemah banget jadi orang, berulang kali mengkhianati diri sendiri demi mengincar kenikmatan sesaat yang buat apa gitu sebenarnya. Sensasi sesaat doang, feeling tidak permanen. Nah, energi negatif yang beredar begitu kuat di dalam tubuh lu ini ya terpancar dari cara lu bertatap mata. Orang lain bisa sense merasakan energi ini. Nah, jadi setelah lu mulai berhasil ngelepasin diri dari kebiasaan PMO, coba nanti lu lihat lagi di kaca perbedaannya dibanding dulu pas masih sebagai pecandu berat. Pasti kerasa yang sekarang ini lebih sigma gitu tatapannya. Yang kedua adalah mengglowingnya kulit wajah lu. Kulit wajah lu nanti bakal terlihat lebih cerah, bersinar, radian. Dan cerah yang gue maksud ini bukan sejenis cerah kayak gara-gara lu pakai skincare. Cerahnya tuh cerah secara natural dan alami, paham gak maksudnya? Cerah yang diakibatkan oleh stabilnya, lancarnya aliran sirkulasi darah yang beredar di tubuh lu. Pas lu masih kecanduan PMO, lu pasti gampang banget stres, dikit-dikit murung, lesu, lemes. Bahagianya pas lagi PMO doang kan. Nah,
Ini kortisol nih, hormon stres, dimana bahayanya kalau terlalu banyak ini hormon beredar di tubuh, ini bakal membuat aliran darah lu jadi kacau. Efeknya ya ngaruh ke membuat aura wajah lu jadi kusam, jadi redup, jerawatan juga. Nah, ini erat banget kaitannya sama stres kan. Percuma lu menutupinya dengan pakai berbagai produk skincare biar kulitnya jadi putih. Ini cuma fixing dari luarnya doang, dimana seharusnya lu fixing dari dalam, benerin mental health lu, hindari stres, benerin jiwa lu, karena ini penyebab utamanya. Dan selama lu belum bisa lepas juga dari kebiasaan PMO, permasalahan stres, mental health, ini bakal terus menemani keseharian lu. Jadi secara nggak langsung kecanduan PMO membuat kulit wajah lu jadi redup. Banyak kok gue baca di komentar kadang-kadang yang bilang, "Bang, semenjak gue menyentuh day 60, kulit muka gue jadi cerah." Berarti ini fakta. Yang ketiga, suara. Seorang pecandu berat PMO, pas dia ini katakanlah lagi interview kerja atau ngobrol sama lawan jenis, pasti suaranya kayak gini nih. Kayak cempreng, gak tenang, terburu-buru gitu. Jadi gak jelas gitu apa coba yang mau diomongin kan. Apakah ini relate sama lu? Apakah lu pernah ada di posisi kayak gini? Ngomong terbata-bata, gelagapan, suara cempreng, nada tinggi. Kalau iya tenang, karena apabila lu berhasil berhenti PMO, nggak bakal ada lagi suara cempreng, terbata-bata, nggak tenang kayak gini. Kenapa coba suara lu jadi kayak bocah banget pas kecanduan PMO? Lagi-lagi akar penyebabnya di mental, dopamin. Akibat terlalu seringnya banjir dopamin terjadi di otak lu. Ini membuat lu jadi gampang anxious, cemas, bawaannya pengen buru-buru, cepet-cepet mulu, ngejar reward di depan sana, instant gratification. Nah, ini ngefek di cara lo berbicara yang juga kesannya jadi buru-buru mulu. Kalau nada suara tinggi cempreng itu sebenarnya dipengaruhi sama hormon testosteron, dimana berdasarkan studi ilmiahnya, semakin optimal level testosteron seorang cowok, lu bakal semakin low pitch, lebih berat suara lu. Semakin rendah testosteron, semakin tinggi cempreng. Dan high pitched, gimana sih bahasa Inggrisnya? Yang keempat, postur badan. Nah, yang ini kayaknya nggak asing juga sih di lu. Dari dulu sebutan buat para colikiawan handal yaitu dengkul kopong lah, pipi kempot lah, mata cekung lah, dan secara badan kurus, bongkok, lesu gitu gambarannya. Ya gimana enggak, PMO kan kalau lu penganut PC Master Race, lu ngelakuinnya sambil duduk kan menatap layar monitor. Pasti postur lu gak bener nih di sini, kepala lu terlalu condong ke monitor karena begitu tenggelam, terpana ke dalam dunia fantasi yang website kotor suguhkan. Akhirnya ketahuan kan asal muasal kenapa lu punya postur yang kurang tegap gitu pas masih kecanduan PMO. Karena lu lebih sering duduk pasif atau rebahan, jarang olahraga, lebih suka lihat layar. Nah, ini ngefek ke memburuknya postur badan lu. Postur badan juga menandakan seberapa confidence diri lu, seberapa percaya diri lu. Ini lagi-lagi berkaitan sama mental health lu juga. Dengan lu stop PMO, energi lu jadi lebih melimpah, lu jadi sering olahraga nantinya. Mental health jadi membaik, rasa pede naik, dan ini membuat postur lu jadi tegap, layaknya seorang alpha male sejati. Yang kelima, lebih gampang ngebentuk otot. Lu harus tahu ada yang namanya growth hormone di tubuh kita. Salah satu fungsi hormon ini yaitu mempermudah tubuh lu dalam ngebentuk massa otot. Kecanduan PMO membuat seorang cowok mengalami yang namanya hormonal imbalance, yaitu ketidakseimbangan dan kekacauan di hormon di dalam tubuh. Hormon kortisol berlebihan menyebabkan stres. Nah, stres ini diactivate, menonaktifkan si growth hormone ini, hormon pembentukan otot. Jadi alasan kenapa pas masih kecanduan PMO lu sulit gemuk, badan lu ceking, kurus, kerontang, padahal lu udah makan banyak tapi kagak naik-naik berat badannya. Anjir, apa gue cacingan ya? Salah satu pemicu utamanya karena growth hormon lu yang tertutupi gara-gara hormonal imbalance tadi. So, dengan lu berhenti PMO, hormon-hormon di tubuh lu reset lagi nih, balik ke level yang semestinya, termasuk growth hormon ini. Dan tentunya juga jangan lupa didukung sama pola hidup yang sehat kayak tidur yang banyak,
makan protein tinggi, dan angkat beban anaerobic exercise. Lu pun bakal jadi lebih gampang dalam ngebentuk otot. Terakhir, rambut seindah Tarzan. Kesehatan rambut sebenarnya sama kayak kesehatan kulit dalam artian mencerminkan kondisi mental dan kejiwaan lu. Rambut rontok penyebabnya kenapa coba? Stres. Di samping faktor genetik ini kita ngomonginnya, stres juga nyebabin rambut lu cepet rontok, dan case terburuknya yaitu kebotakan di usia muda. Pas masih kecanduan PMO, rambut lu kurang indah gitu. Mungkin kering, lepek, kasar, aut-autan. Ini semua gen hormonal imbalance di dalam tubuh lu penyebabnya. Dan hormonal imbalance ini pemicu utamanya kecanduan PMO. Lagi-lagi kecanduan PMO. Ada udang di balik batu, bukan ada di balik batu. Kulit wajah sama rambut satu paket gitu. Kayaknya nggak ada deh orang yang mukanya jerawatan, kusem, parah, tapi di satu sisi dia punya rambut yang lebat, indah, bersinar seperti Tarzan. Pasti rambutnya terdamage juga walaupun nggak kelihatan. Jadi sama aja ini kayak kulit wajah jatuhnya, dimana lu nanti bakal punya tekstur rambut yang lebih bagus ketika udah berhasil bebas dari PMO. Gimana, apakah relate sama lo? Apakah lu yang udah nyentuh day 60, 90 merasakan hal-hal yang gue sebutkan tadi? Coba komen, gue pengen tahu gimana pendapat lu. Thank you so much udah nonton video ini. Jangan lupa seperti biasa like, share, komen, dan juga subscribe channel ini karena dukungan dari kalian sangatlah amat berarti. Don't forget to mengecek ebook terbaru gue, Rebut Kembali Mahkotamu King. Atau buat lu yang pengen fokusnya ke berhenti PMO, lu bisa cek juga ebook gue, Berhenti PMO Permanen. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi lu. Peace.